belakang depan apakah ada nampak? Bersih Pak. Untuk absen siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Belum mulai pelajaran, Bapak ada sedikit permainan, silakan berdiri dulu. Nanti kalau Bapak bilang pegang telinga, jangan pegang telinganya. Kalau Bapak bilang telinga, telinganya dipegang. Oke? Kalau Bapak bilang pegang telinga, telinganya jangan dipegang. Kalau Bapak bilang telinga, telinganya dipegang. Oke. Pegang telinga, telinga, pegang telinga, 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 pegang telinga. Oke. Nah, untuk materi minggu lalu ada yang tahu? Jangan, bisa. Sejarah Pancasila bukan kita belajar. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak akan menampilkan sebuah video. Waktunya Giri Sektorial. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka dirasakan. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya putusan wakil dari revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi. Jadi itu adalah pidato dari Bapak proklamator kita tentang Pancasila. Untuk materi kita hari ini adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pengertian Pancasila itu berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya dasar dan sila yang artinya panca yang artinya lima dan sila yang artinya dasar. Nah, berarti Pancasila itu adalah lima dasar yang ada dalam ideologi bangsa Indonesia. Dasarnya lima dasar itu adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa; dua, kemanusiaan yang adil dan beradab; tiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini merupakan dasar negara dan pandangan bangsa yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa kita sejak tahun 1945. Pancasila ini mengandung nilai-nilai luhur dari budaya dan sejarah bangsa Indonesia serta menjadi identitas dan karakter yang bangsa yang beragam namun tetap bersatu. Kemudian karakteristik dari Pancasila ini, yang pertama itu dinamis dan fleksibel. Nah, Pancasila ini dia itu tidak bersifat statis, namun dia bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian
bersifat terbuka, ya, yang mana Pancasila ini merupakan ideologi yang mampu menyerap nilai-nilai baru tanpa menghilangkan esensi dari nilai-nilai Pancasila yang sudah ada. Nah, untuk yang ketiga, dimensi Pancasila. Yang pertama itu dimensi idealisme, menekankan nilai-nilai dasar yang sistematis, rasional, dan menyeluruh yang bersumber dari filsafat Pancasila. Yang kedua yaitu dimensi normatif, yang mengharuskan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma dan hukum yang jelas sebagai acuan dalam pembentukan hukum positif di Indonesia. Yang ketiga, dimensi realitas, mencerminkan realitas kehidupan masyarakat serta memungkinkan pengembangan pemikiran baru yang relevan dengan konteks sosial. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya Bapak, ini bertanya Bapak. Ya, silakan Rana. Di sini pertanyaan saya adalah pertanyaan saya itu sebutkan contoh dari penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Yang kita tahu dalam sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa Bapak. Oke, contohnya adalah kita contoh dari penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari itu contoh ketika ada teman kita yang beribadah, kemudian kita menjaganya, tidak mengganggunya, seperti itu kan. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ada lagi? Saya Bapak. Ya, silakan bisa. Ya, Bapak tadi kan menjelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apa peran penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Oke, peran penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu yang pertama itu Pancasila itu merupakan landasan hukum. Jadi Pancasila itu sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Jadi hukum yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, yang kedua itu sebagai pandangan hidup atau pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini yang mana dalam nilai-nilai Pancasila ini ada nilai ketuhanan, nilai sosial, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan, ya, yang mana itu sangat relevan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk perwujudan Pancasila dalam berbagai bidang. Yang pertama itu bidang politik, sebagai Pancasila itu sebagai landasan ideologi dan sistem pemerintahan. Pancasila itu mengatur bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia. Yang kedua, ekonomi, mendorong kebijakan ekonomi yang adil dan merata seperti dalam sila kelima yaitu keadilan sosial. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, toleransi, dan kerukunan di tengah masyarakat yang multikultural. Yang mana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini ada berbagai macam ras, suku, dan agama. Yang mana itu Pancasila itu berperan sebagai pedoman dalam menjaga persatuan. Nah, yang terakhir itu menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia serta acuan dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, Pancasila itu sumber dari segala hukum. Jadi hukum-hukum yang ada di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian untuk dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa, Pancasila itu telah mengalami berbagai macam tantangan sepanjang sejarah Indonesia. Yang pertama, masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1959. Nah, Pancasila ini menghadapi berbagai upaya pergantian oleh ideologi lain seperti komunis, ideologi Islam yang bersifat radikal dan lain-lain. Yang kedua, era reformasi sampai dengan sekarang. Tantangan dalam perwujudan Pancasila ini yaitu muncul dari kebebasan berpendapat yang kadang mengarah pada konflik sosial dan penurunan rasa persatuan di antara warga negara. Nah, itulah materi yang Bapak berikan pada hari ini. Dan Bapak akan memberikan tugas kelompok. Nanti
dibagi 3 kelompok, di mana sebenarnya itu tugas diskusi. Bapak beri waktu 5 menit ya. Dua menit lagi. Silakan perwakilan kelompok Mas. Ya, langsung aja. Oke, jadi kami dari kelompok 1 mendiskusikan tentang satu pertanyaan, yaitu apa tantangan yang dihadapi Pancasila dalam masa awal kemerdekaan. Maksudnya tantangan apa yang diberikan pada Pancasila pada saat awal-awal kemerdekaan. Hasil dari diskusi kami tadi, kami menemukan informasi bahwasannya tantangan utama penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan itu adalah pemberontakan yang bertujuan untuk mengganti ideologi negara serta gejolak politik dan krisis ekonomi yang terjadi. Contoh kayak misalnya ada gerakan G30 SPKI, itu kan berusaha untuk mengganti ideologi negara kita dengan ideologi komunis. Pak. Kalau dari kelompok 2, bagaimana fleksibilitas Pancasila menghadapi tantangan global? Jadi kami sepakat bahwasanya Pancasila ini tetap relevan dengan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan global. Nilai-nilai Pancasila ini dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik yang berubah, seperti kebebasan individu dan organisasi di era reformasi tanpa kecurangan. Kami dari kelompok 3, bagaimana pertanyaan itu apakah Pancasila masih relevan sampai saat ini? Nah, jadi kalau dari kelompok kami sepakat bahwasanya Pancasila itu sampai sekarang masih sangat relevan dan kedepannya juga akan tetap relevan. Kenapa? Karena Pancasila itu sebagai suatu dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, yang mana nilai-nilainya itu akan menjadi suatu fondasi moral dan etika dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia. Yang mana kalau seperti kita ketahui bahwasanya kan keberagaman Indonesia itu banyak sekali. Nah, hal tersebut akan menjadi suatu ikatan kuat bagi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Oke, beliau buka dulu teman-teman. Demikian pembelajaran kita pada hari ini untuk materi dan penugasan minggu depannya. Nanti akan Bapak kirimkan lewat Bapak nanti minggu Bapak di ruangan Bapak. Baik. Oke, sekian materi dari Bapak, kata-kata dari Bapak. Carilah ilmu dari buaya sampai dia lahat-lahatnya. Jangan lelah untuk mencari ilmu. Oke. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Begitu ya.